Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan. Itu semua karena kemenangan Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini, kita boleh dilayakkan oleh Tuhan untuk menyembah Dia, memanggil namanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, biar kita bawa pagi hari ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Kita mau berlari kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah jawaban satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah segenap hati kami mau terus memuji nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah
kita renungkan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk memeluk kita, untuk menolong kita. Mungkin bagi dunia ini kita tidak berharga, kita bahkan ditolak, bahkan saudara terkasih kita, orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Mungkin keadaan kita tidak layak di hadapan mereka. Ketahuilah saudara, bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa memeluk kita. Dia tidak melihat betapa buruknya kita. Kita berharga di mata Tuhan. Mari saudara, angkat pujian ini dengan imanmu. Berlarilah pada Tuhan Yesus, karena Dia jawaban satu-satunya dalam permasalahanmu, dalam ekonomi saat ini. Mungkin saat ini kita membawa beban yang begitu banyak, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin saja saat ini kita kehilangan pekerjaan kita. Berlarilah kepada Tuhan. Dialah jawaban satu-satunya. Haleluya. Dia benar sekian. Naikkan pujian ini dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh. Katakan, kami mau berlari kepada Tuhan. Dan ku berlari padamu, ku membantuku, kau hapuskan air mataku. Tetap kepada janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang jawaban kami Tuhan. Seberapa banyak kami hadir di sini, kami tahu Tuhan Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau terus Tuhan berpegang kepada janji Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Bagi kami yang berseru kepada, bagi kami yang percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa, yang patut kami sembah. Terima kasih, layakkan kami pada pagi hari untuk meninggikan Engkau, untuk memuji Engkau Tuhan. Kami mohon
semuanya Tuhan layakan kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang percaya bahwa hidup kita dijamin 100% oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya akan jemaat untuk bangkit berdiri. Dia ada satu-satunya gunung batu kita, kota diri kita. Udah kehilangan pekerjaan,
kehilangan semua harapan kita. Kita merasa hidup kita itu sendiri. Pernahkah saudara berpikir dalam detik-detik kelelahan kita, sebenarnya Tuhan itu ada bersama kita? Seperti pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak akan takut, sebab Tuhan besertaku. Jelas Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan mempunyai 1000 cara untuk menolong kita. Seperti pujian ini mengatakan, selalu ada cara. Dan kita tidak pernah tahu pertolongan itu kapan. Berharaplah kepada Tuhan. Haleluya. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkau
percaya ketika kami berkumpul seperti ini, ada kekuatan Allah yang mengalir. Dan ketika kami tadi memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan Allah yang akan mengalir buat kami semua. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik, yang sudah dibaca oleh Roh Kudus, sehingga benih firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang ada di gereja, ya sudah bertambah banyak, dan juga yang church from home, yang masih tua-tua, yang sudah tua, yang sakit, ya nanti pasti segera setelah Tuhan membereskan semua ini, ya, dan kita boleh berkumpul, yang tua-tua juga yang sakit kembali boleh ibadah. Dan hari ini kita semua akan diberkati, dan saya akan menyapa dulu. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, aku diberkati. Yang di rumah, puji Tuhan, aku diberkati, ya. Di masa pandemi ini banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Pakai masker. Yang di gereja juga pakai maskernya, dipakai maskernya. Yang di rumah juga, di rumah kalau saya, nanti kalau keluar harus pakai masker. Cuci tangan di air yang mengalir dan pakai sabun, ya. Atau kalau di gereja tadi sudah pakai hand sanitizer. Maaf Surya, yang boleh itunya dibuka aja, sama pintu luarnya dibuka aja. Nah kemudian juga social distancing, jaraknya, walaupun yang pacaran nggak boleh deket-deket, nggak boleh cipika-cipiki, ya. Dan juga makan makanan yang bergizi, jangan gorengan terus, ya. Tetapi boleh meningkat tahu, tempe, itu bergizi, telur, ya. Kalau lagi punya uang, panggang bak, wah itu bagus, bergizi, ya. Dan juga vitamin C 1000, ya itu bagus. Apalagi kalau di dalamnya ada B3, B6, vitamin E, B12, ya. Sebenarnya itu ada dalam satu produk, tapi karena saya tidak di-endorse, nanti ya setelah ini saya kasih tahu ada satu vitamin yang hemat, tapi sudah memenuhi kebutuhan vitamin di dalam kehidupan kita, ya. Tapi itu bukan hanya sebagai protokol kesehatan dalam era new normal ini, tapi itu adalah perlindungan buat kita, ya. Jangan selalu mentang-mentang, saya mah orang Kristen, udahlah nggak usah pakai masker, ya nggak apa-apa lah gitu, ya. Bisa tertular, ya. Oleh sebab itu kita gunakan protokol kesehatan untuk perlindungan agar kita tidak tertular atau menulari, ya, COVID-19. Ya. Bicara soal perlindungan, saudara pernah dengar ini nggak? Full protection body. Nah itu biasanya di mobil. Jadi mobil itu nggak asal dibuat. Jadi dia mulai dari rangka, dia desain supaya kalau terjadi kecelakaan itu tidak fatal akibatnya. Safety belt, ya. Safety belt yang benar tuh dari mulai bangku paling depan, kursi paling depan sampai belakang seharusnya. Jadi kalau saudara nanti punya mobil, beli mobil, pilih yang safety beltnya standar internasional, dari mulai paling depan sampai paling belakang, supaya kalau terjadi sesuatu itu tidak terlalu fatal. Kemudian airbag itu balon udara, jadi kalau ada apa-apa kita terlindung, ya. Itu semua untuk perlindungan para penumpang atau juga pengendara, ya. Rumah ya, sekarang itu full protection. Mulai dari cat rumah, saudara pernah dengar, cat rumah sekarang berlapis karet. Jadi nggak ada rembesan-rembesan, ya. Paling kesal kan kita kalau punya rumah, yang sudah punya rumah siapa? Angkat tangannya. Kalau rumah baru dicat nih, ada yang bocor, rembes, ya, jadi jelek, ya. Nah sekarang ada cat yang ada lapisan karetnya.
Belum lagi security sistemnya, ya. Sekarang kalau masuk ke rumah yang udah model sekarang nih, itu nggak usah pakai kunci, pakai kode. Jadi nggak ada istilah, aduh ketinggalan kunci, gitu ya. Nggak, pakai kode atau pakai finger scan. Nah nanti kalau saya punya rumah baru mau pakai yang gitu, ya. Nggak terlalu mahal, tapi benar-benar aman sekali dari maling-maling, ya. Dan mereka nggak bisa ngebongkar, katanya seperti itu. Garansinya 30 tahun. Tetapi kalaupun didobrak, itu ada alarm berbunyi dan bisa terlink sama kantor polisi terdekat. Wah, canggih ya saudara. Nah, itu bicara soal perlindungan ya. Contoh-contohnya. Satu lagi, saudara pernah tahu mobil kepresidenan? Pernah lihat dong, ya. Selain keren, harganya luar biasa, tapi apa yang menjadi spesial? Itu anti peluru. Semua full body sampai ke ban-bannya, karetnya khusus. Di dalamnya ada emergency case. Kalau misalnya ada huru-hara, ada apa, di dalam tuh presiden aman. Ada oksigen, ada buat escape, pelarian diri, dan ada rahasia-rahasia yang lainnya. Sehingga ketika seorang presiden ada di dalam mobilnya, mobil presiden itu aman banget. Kecuali dibuka pintu, dibuka kacanya ya, itu bahaya. Kalau ada sniper itu bisa. Makanya selalu tertutup. Ya, walaupun kalau kita lihat mobil kepresidenan selalu di sampingnya ada pas pampres ya, jalan begitu ya. Nah itu untuk perlindungan. Mulai dari rakyat sampai presiden butuh perlindungan. Yang tua, yang muda butuh perlindungan. Yang miskin, yang kaya butuh perlindungan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah protection atau perlindungan. Ya. Nah, kita akan membahas secara otentik, ya, biblical, alkitabiah, dari ayat-ayat Alkitab. Kita bisa mengerti bagaimana perlindungan daripada Tuhan. Nah, kita akan baca dalam Ulangan 33 ayat 27, saya bacakan buat saudara. Allah adalah abadi. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi Allah yang abadi itu perlindungannya juga abadi. Mazmur 9 ayat 9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi kalau saudara ada di bawah dalam keadaan kesesakan, Tuhan tempat perlindungan. Daud yang memberikan ini. Daud tidak katakan pergi ke raja, pergi ke pemerintah-pemerintah, pergi ke orang-orang besar, enggak. Tuhan tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 7-9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ini Daud yang mengingatkan buat kita semua. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Di hadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, curhat sama Tuhan. Di sini katakan, curahkan isi hatimu di hadapannya. Kalau saudara tertinggal, nanti ada PDF yang saudara bisa baca di grup ya, ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Jadi kita kalau ada masalah, curhat sama Tuhan. Jangan curhatnya di medsos, di handphone ya. Bayar lu utang, kurang ajar nih. Pernah baca? Banyak ya orang-orang sekarang yang suka curhatnya di medsos. Tuhan udah tahu nih, kalau zaman sekarang orang curhatnya di medsos. Tapi Tuhan katakan di dalam Mazmur, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Curhat di medsos tuh nggak jadi memecahkan masalah. Atasan sih atasan, tapi jangan gitu-gitu amat dong. Jadi ini ke siapa nih gitu ya? Jangan kurang ajar loh. Ada yang curhat seperti itu. Tapi kalau kita curhat sama Tuhan, curahkan isi hati kita sama Tuhan, itu yang menyelesaikan masalah. Amin, saudaraku. Nah, kita akan belajar dari bangsa Israel di padang gurun yang mendapatkan perlindungan. Perlindungannya tiang awan, tiang api, dan roti turun dari langit. Wow, ya spektakuler apa yang kita bisa pelajari dari perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel buat kita. Ya, kita akan baca di dalam Keluaran 13, 17-18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi,
Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah membawa bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, harusnya jalan lurus, tetapi Tuhan membuat memutar. Ya, tapi saya tidak bahas tentang itu. Sebetulnya midweek yang lalu Pendeta Dr. Rubin Adi sudah membahas soal itu. Tapi saya akan membahas ke arah perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tentang apa? Keluaran 13, 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi ada tiang awan dan tiang api. Kebayang nggak? Kurang lebih visualisasinya seperti ini. Ini tiang api, itu tiang awan. Kelihatan dari jauh? Seperti itu. Bayangkan, ketika mereka keluar dari Mesir, mereka harus berjalan memutar padang gurun, dan itu lama sekali. Kalau saudara lihat kisah di bahasa Israel, berapa? 40 tahun, saudara. Ya, tapi banyak yang kita bisa pelajari di sini. Ada rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan Tuhan tidak melepas begitu aja, tapi Tuhan memberikan tiang awan untuk menyertai orang Israel itu menuntun jalannya. Sebab tanpa tiang awan itu, zaman dulu nggak ada kompas penunjuk arah, tetapi pada waktu dulu awan itu yang menjadi patokan, ngikutin. Dan awan itu juga akan melindungi bangsa Israel daripada panas terik. Di padang gurun panas sekali kalau pada siang hari. Ya, nggak ada tempat berteduh dan duduk di bawah pohon beringin misalnya. Nggak ada. Tetapi awan itu membuat keteduhan untuk seluruh bangsa. Itu perlindungan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kalau pada waktu malam, katanya di padang gurun, siapa yang pernah di padang gurun? Ya, katanya dingin sekali. Ada tiang api yang menghangatkan, dan juga tiang api itu yang akan mengusir predator-predator. Banyak pemangsa-pemangsa di padang gurun pada waktu malam itu diusir oleh tiang api. Itu perlindungan Tuhan buat bangsa Israel. Ya, ini spektakuler, luar biasa. Dengan tidak beralih, lanjut ayatnya, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api itu pada waktu malam. Ayat yang tadi pertama saya baca, Tuhan itu abadi. Jadi perlindungannya nggak pernah, entar lindungin, entar enggak. Hari ini lindungin besok enggak. Terus menerus ada perlindungan Tuhan tuh ada terus menerus. Ya, perhatikan baik-baik. Dan ketika memandang pada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir. Jadi pada waktu itu tiang awan dan tiang api juga itu akan mengusir musuh-musuh. Ya. Perlindungan tiang awan dan tiang api begitu dahsyat, begitu luar biasa buat bangsa Israel. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tuhan tahu, ya, pada waktu mereka berjalan keluar dari Mesir, mereka merasakan apa? Lapar. Kalau saudara udah jalan jauh, lapar kan? Lapar. Ya, dan Tuhan tahu, mengerti tentang perut. Ya. Biasa soalnya kalau soal perut, orang bisa marah-marah. Biasa kalau soal perut, lapar, ya, orang bisa bete. Siapa di sini yang suka marah kalau lapar? Siapa yang suka bete kalau lapar? Cepetan dong. Nah, mana emangnya? Maya. Diam aja. Kenapa kamu diam aja? Nungguin dari tadi, bete nih, lapar tahu. Apalagi yang tukang makan, ya. Itu Tuhan mengerti kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, apa yang terjadi? Tuhan kasih. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Ada hujan roti. Ini saya akan bahas tidak secara teologis, ya, tetapi secara prediksi saya. Yang jelas gini,
Tuhan tuh tidak membosankan. Kemarin saya diskusi sama istri saya ya. Di sini disebutnya roti, bisa terjemahkan terserah ya. Tetapi dijelasnya bread, roti turun dari langit. Jadi nggak mesen dulu ke Ruben nih ke tempat dia kerja. Ben, pesan roti yang enak ya. Nanti kasih bagi orang saya. Nggak ada. Turun dari langit. Pasti yang terbaik dalam komposisinya. Terigu yang terbaik, ya kan? Kalau gitu. Dan tidak membosankan. Kebayang nggak? Selama 40 tahun bangsa Israel makan itu roti terus. Tapi mereka makan sampai kenyang. Pagi, siang, malam. Yang jelas gini, pasti Tuhan tidak membosankan. Makanya dia memberikan buat kita tuh intelligence, creativity intelligence, kecerdasan dalam berkreativitas. Makanya kita semua anak-anak Tuhan harus kreativitas, ya. Dan Tuhan pasti dia kasih begitu turun roti itu, nggak cuma roti manis saja, bosan dong, betul nggak? Pak Bambang senang sayur asam nggak? Senang. Tapi kalau pagi masak sayur asam ibunya, siang masih ada sisa sayur asam lagi, terus malam sayur asam juga walaupun isinya udah nggak ada, pakai kuah sayur asam. Bosan nggak? Bosan. Ya, ini pasti rotinya juga variasi sama Tuhan. Nanti ada roti coklat, roti keju, roti isinya makling mungkin ya, ada isinya burung dara, mungkin ada isinya apa? Sosis ya. Pasti Tuhan kreatif. Dan ini nggak bisa ditafsirkan secara teologis. Ya, nanti kalau kita ke surga kita tanyain, Tuhan waktu dulu itu Tuhan kasih variasi rotinya apa aja sih? Kita pengen tahu. Itu resepnya rahasia pasti Ruben ya. Kalau enggak, nanti Ruben punya toko roti terkenal, roti turun dari langit, gitu loh. Waduh, macam-macam. Dan itu mengenyangkan, membuat bangsa Israel puas. Ya. Nah, saudaraku, itulah pertolongan Tuhan yang spektakuler. Satu tiang awan, terus tiang api, dan hujan roti. Wah, bisa kebayang ya. Kalau sekarang sih hujan roti mungkin nggak mungkin ya. Tetapi sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Ya. Nah, janji itu juga buat kita sebagai umat. Tiang awan dan tiang api melambangkan perlindungan Tuhan yang kekal. Dia selalu menyertai kita siang dan malam, menuntun jalan kita, memberikan keteduhan dan kehangatan, melindungi dan menerangi terhadap semua masalah-masalah yang rumit yang kita hadapi. Dari masalah-masalah ekonomi, masalah rumah tangga, ya, bahkan sakit penyakit, sampai seperti pandemi seperti ini. Tuhan melindungi kita, saudara. Tapi sekali lagi protokol kesehatan harus dipakai, harus digunakan, ya. Dan Tuhan akan melindungi kita sehingga kita akan terbebas, tidak akan pernah tertular. Karena Tuhan menyertai kita, ya. Dan juga roti turun dari langit itu melambangkan perlindungan Tuhan tentang kebutuhan kita. Jadi artinya apa? Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Amin, saudaraku. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mendapatkan protection? Bagaimana kita mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Yang pertama, do not grumble. Jangan bersungut-sungut. Ngomel. Tuhan mau kita tidak bersungut-sungut. Baca ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Janganlah kamu bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ayat ini terhubung dengan ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun di bilangan, ya. Itu mereka bersungut-sungut, ya, wah, kamu membawa kami, bangsa kami terbunuh. Dan angkatan pertama bangsa Israel ketika di padang gurun itu nggak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Malah mereka dibinasakan. Jadi kalau kita bersungut-sungut, upahnya itu binasa. Tuhan mau kita tidak bersungut-sungut. Jadi ketika kita punya masalah, biasanya orang manusiawi ya, langsung bersungut-sungut, ngomel. Aduh, kurang kira sih keadaannya. Ya, bingung siapa. Aduh, kenapa jadi begini? Ngomel, bersungut-sungut. Tapi yang Tuhan mau apa? Mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka ketika kita mengucap syukur, perlindungan Tuhan itu nyata buat kita. Tetapi ketika kita ngomel, binasa. Hati-hati, Tuhan tidak mau kita umatnya suka ngomel. Apalagi kalau ngomelnya curhatannya di medsos. Apakah baik? Enggak, saudaraku. Ya, orang Kristen gitu nih kan, marah-marah sendiri, nggak jelas di handphone, maki-maki siapa itu nggak tahu. Nggak boleh ngomel, nggak boleh bersungut. Bilang sebelahnya, jangan bersungut-sungut. Bilang dong dia keras. Tapi mengucap syukur bilang gitu. Yang kedua, yang terakhir adalah percaya. Believe. Tuhan ingin kita percaya. Ya. Dan tahu, saudaraku, ketika percaya itu adalah kunci Tuhan bekerja. Ini berhubungan dengan iman, tetapi saya bahas tentang percaya aja. Ya. Ayat lain mengatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu nggak tahu di mana, nanti Maya cari ayat. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya kuncinya. Jadi kalau kita nggak percaya, bisa kita melihat kemuliaan Allah? Kita Tuhan mampu nggak ya nyelesain masalah kita? Masalah saya itu besar. Tuhan mah kayaknya nggak. Ya nggak. Ya. Tapi ketika kita percaya, Tuhan mengerjakan kebaikan buat kita. Ya. Keluaran 4:31, bangsa Israel percaya. Percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah memindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Bangsa Israel percaya, maka kemuliaan Tuhan terjadi, maka perlindungan Tuhan terjadi. Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ya. Mazmur 62 ayat 8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, maka Tuhan lakukan sesuatu yang baik. Apa sesuatu yang baik itu? Jalan keluar, perlindungan Tuhan, mujizat pasti terjadi, dan perlindungan total. Tiang awan dan tiang api, roti turun dari langit. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Jadi sama-sama katakan percaya. 1, 2, 3. Percaya. Yang pertama, jangan bersungut. Ulah ngomel wae. Ya. Itu tidak akan membuat jalan keluar, tetapi mengucap syukur. Yang kedua, percaya. Ya, saya akan tutup. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini yang kita dengar pada pagi hari ini, jangan bersungut-sungut dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, tetapi mengucap syukur dan percaya, maka perlindungan Tuhan akan berikan tiang awan dan tiang api sebagai penuntun, penerang, dan perlindungan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan juga dari sakit penyakit seperti COVID-19 pada saat ini. Serangan-serangan roh jahat, predator-predator, itu akan Tuhan halaukan. Dan Tuhan akan berikan roti turun dari langit. Itu melambangkan Tuhan tidak pernah membuat kita kelaparan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi saya mau closing dengan sebuah statement. Jangan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur dan percaya, maka perlindungan, protection dari Tuhan akan terjadi buat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami yang mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan Yesus, bahwa tempat perlindungan satu-satunya adalah di dalam Engkau. Biarlah menghadapi masa-masa sekarang ini kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan biarlah sikap hidup kami boleh terus sesuai dengan firman-Mu, terutama
Kami harus terus mengucap syukur, tidak bersungut-sungut ketika menghadapi keadaan apapun juga Tuhan. Dan tetap percaya bahwa kami akan suatu saat melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Apapun itu juga persoalannya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kalau diberikan kesempatan sebentar, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu. Tuhan akan menyucikan setiap kehidupan kami, agar kami boleh layak menerima perjamuan kudus-Mu, dan juga urapi hamba-Mu yang akan memimpin sakramen ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para imam, pelayan kudus untuk maju ke depan. Kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan pada hari ini, yang merupakan perintah Tuhan agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Dan kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur. Dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah, segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Sementara perjamuan kudus dibagikan, kita akan mendengar pujian dan saudara berdoa supaya Tuhan mengampuni semua dosa kita dan melayakkan kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku yakin saat kau berfirman, ku benar saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dinyatakan dan diberikannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat sama-sama bagi dan dipulihkannya bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dinyatakan dan dipulihkannya. Ku diangkat, dipulihkannya. Ku diangkat dan diberikannya. Siapkan perjamuan kudus, roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita angkat tinggi. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat penebusan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu, buat tubuh-Mu Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Nanti Bapak-Bapak kami akan berdoa untuk bacaan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami ya terus makan dan minum tubuh dan darah-Mu Bapa, sehingga tubuh dan darah-Mu yaitu bersatu dengan kami Bapa. Dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi iman kami kepadamu ya Bapa. Biarlah tubuh dan darah-Mu memberi kekuatan bagi jasmani kami juga ya Tuhan, menghadapi musibah yang saat ini terjadi, memberi kekebalan tubuh bagi kami. Sehingga kami akan tidak diserang oleh pandemi corona ya Bapa. Biarlah darah dan tubuhmu itu memberikan suatu kekebalan imun yang besar bagi kami. Sehingga hidup kami Kau lindungi kami Bapa dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, atas kasih-Mu, atas keselamatan-Mu yang memberikan bagi kami dari tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu bersatu dengan kami menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Amin. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Sama-sama katakan amin.